Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Walandari dari kelas 12 Keagamaan 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mapel akidah akhlak. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai adab-adab dalam Islam. Yang paling utama adalah adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab dalam Islam, ada berdoa beserta pengertian dan ayat Al-Quran yang membahas mengenai berdoa. Berikut ini penjelasan gambar beserta ayat Al-Quran mengenai adab berdoa. Bab 2. Pada pertemuan ini, dalam bab 2 ini yang berjudul adab dalam Islam. Adab berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Beliau sendiri pun berdoa dengan disertai tangisan sebelum melaksanakan atau dimulainya perang Badar, agar umat Islam menang dalam pertempuran tersebut. Pada akhirnya garansi atau balasan yang Allah berikan kepada mereka adalah turunnya kemenangan dari Allah SWT untuk mereka, yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 45 yang berbunyi atau yang artinya golongan itu kafir Quraisy pasti akan dikalahkan dan mundur ke belakang. Quran surah Al-Qamar ayat 45. Berdoa juga merupakan refleksi atau kesadaran sendiri seorang makhluk atas kelemahannya yang dimiliki oleh dirinya di hadapan Sang Pencipta atau Sang Khalik. Doa adalah sarana atau wasilah bagi seorang hamba untuk meminta kepada Tuhannya. Berikut ini gambar perempuan sedang berdoa. Karena itu, agar doa kita dikabulkan, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam berdoa seorang harus ikhlas, menghadirkan hati serta yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaannya. Selain pernyataan di atas, ini ada pun tuntunan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Ini adab dalam berdoa menurut tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang paling utama adalah memuji Rasulullah SAW atau berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekaligus yang kedua ini adalah berdoa di waktu-waktu mustajab atau di waktu yang cepat terkabul seperti hujan atau habis orang ajian atau iqamah. Yang ketiga, berdoa dengan menghadap kiblat. Yang keempat, melemah lembutkan suara ketika berdoa. Tidak perlu kita keras-keraskan, Allah Maha mendengar. Yang kelima, berdoa dengan penuh harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Yang keenam, penuh keyakinan. Yang ketujuh, penuh kesungguhan dalam berdoa. Yang kedelapan, jangan meminta sesuatu yang membawa kemudaratan atau yang keburukan, baik mendatangkan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya sebagai ini, karena Rasulullah SAW telah melarang umatnya berdoa seperti ini, karena meminta keburukan kepada orang lain maupun diri sendiri adalah salah satu sifat yang tercela dan tidak menunjukkan kepribadian seorang muslim. Yang kesembilan, terus menerus dalam berdoa. Artinya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam firman-Nya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, adapun ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadil allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru az-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kedekatan seorang hamba dapat dilihat dari bagaimana salah satu dari seberapa seringnya mereka berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilihat dari situ. Dan yang terakhir adalah yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat dan aku menjawab panggilan doanya. Orang yang berdoa ketika ia berdoa kepada aku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Sampai di sini penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.